bakal bahas sesuatu yang mungkin kamu banget. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama tamu pembicara kita hari ini. Hai guys, itu Jevan. Hai guys, kalian boleh panggil aku Riri? Hai, nama saya Yoshi. Ya, salam kenal ya. Kalau kenal. Sekarang langsung saja kita real talk. Aku mau tanya nih, pernah nggak sih kalian lagi scroll TikTok berjam-jam dan ujung-ujungnya tidurnya jam 2 pagi? Kayak pernah nggak sih lu bilang cuma scroll bentar doang kok, tapi tiba-tiba udah 2 jam lewat, terus besok paginya lu masih harus bangun jam 6. Jujur lu gak sendiri sih, soalnya gue gitu juga loh. Tapi ternyata kebiasaan kecil ini tuh punya hubungan kuat sama kesehatan mental kita. Iya benar banget tuh, gue relate banget. Menurut gue nih ya, Pikiran gue muter terus gitu, kayak aku ngomongnya itu salah gak sih? Atau gimana kalau besok gagal lagi? Betul banget. Semuanya terus di kepala. Bahkan pas badan udah capek banget. nah itu tuh. Menurut saya kalau mulai bikin muncul karena otak kita mencoba mencari rasa aman, mencoba mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Masalahnya, makin kita pikir, makin cepat. Apalagi dan karena kita nggak bisa tenang, akhirnya ya cari pelarian itu kayak scroll TikTok itu sampai 2 jam gitu. Aduh gue banget tuh. Coba kalian komen di bawah sosmed apa aja yang kalian biasanya pakai untuk scroll. Apakah itu TikTok atau Instagram atau mungkin YouTube? Komen di bawah ya, komen di bawah. Oke, menurut kalian nih, gue mau tanya, apa sih TikTok buat kalian? Kalau aku sih, tidak tuh seperti makanan ringan untuk otak ya. Lucu, cepat, dan bikin tanpa waktu. Satu video 15 detik, lanjut lagi, dan tiba-tiba sudah aja ratusan video lewat. Oh iya ya, gue relate banget sih, soalnya kayak itu kan gue rasa terhibur kalau nonton TikTok itu, terus kayak rasa cemas gitu itu hilang. Jadi kayak itu ibarat kayak tempat pelarian diri itu. Dan anehnya setelahnya bukannya tenang tapi malah makin ramai kepala gitu. Karena otak gak sempat istirahat ya. Nah ya itu benar, kita numpuk stimulasi itu tuh akhirnya jam 2 pagi masih melek. Itu makanya jangan nonton TikTok dulu, asik. Kamu tanya kayak gitu. Enggak ya. Iya, tidur itu bukan cuma soal istirahat badan, tapi juga waktu otak untuk beresin file pikiran. Kalau kita tidur larut, otak kehilangan waktu untuk memproses emosi dan menghilangkan stres. Hasilnya, bangun pagi badan capek, kepala berat dan mood amburadul. Penelitian bahkan bilang tidur kurang dari 6 jam secara rutin bisa memperburuk kecemasan dan depresi. Jadi emang ada alasan signifikan yang bikin kita emosi gitu habis nonton TikTok? Jadi kalau lu ngerasa makin gampang marah, sensitif atau sedih gitu, kayak tiba-tiba itu bukan karena itu berantakan apa-apa, itu lebih ke kurang tidur sih. Oke, lucunya nih ya, semuanya nyambung gitu satu sama lain. Pertama, kita overthinking. 2, jadi buka TikTok buat lupa. 3, akhirnya tidurnya larut. 4, besoknya capek, harus bangun pagi. Terus makin cemas, makin terus ya siklusnya ulang lagi gitu loh.
lingkaran setan soal itu mah. Iya lagi. Dan gini, karena itu dari kebiasaan, otak kita tuh mulai anggap TikTok gadang itu kayak normal, terus sebenarnya tuh kita lagi pelan-pelan hilang koneksi sama diri dia sendiri. Jangan. Nggak apa-apa. 6. 6 kayak agak. Iya mungkin kita agak slow aja ya guys. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara keluar dari lingkaran ini? Nah, kalau gitu nggak perlu yang langsung ekstrim kok. Cukup ada hal yang kecil yang Iya, apa tuh Alex? Pertama, beri waktu jam banyak sebelum tidur. 1 jam sebelum tidur, coba jauhi HP. Itu bisa ganti dengan dengar musik, baca buku, atau sekedar rebahan tanpa gangguan layar. Iya sih, itu bisa. Nah, kedua juga tulis isi pikiran lu, kayak kalau otak lu lagi ribut, tuangin aja ke kertas, kayak tulis lah isi pikiran lu tuh apa, terus kayak nanti apa secara nggak langsung kita sadar kayak, oh ternyata ini yang gue rasain ya, iya gitu. Ketiga, atur waktu TikTok dengan sadar. Misalnya, pasang alarm 30 menit. Setelah bunyi, beneran tutup aplikasi. Ingat, padahal itu bukan soal kuat, tapi soal sadar. Itu doang. Ada lagi nggak? Ada ya? Ada kok. Oh. Yang keempat, kayak kita harus apa, kayak buat rutinitas malam yang bikin tenang gitu, kayak misalnya kayak pakai aromaterapi apa, terus kayak matiin lampu terang atau nggak minum air hangat, karena kayak hal kecil itu kayak bisa bikin kita tahu, oh jadi waktunya istirahat nih, terus udah langsung tidur udah. Nah, dan yang terakhir, yang paling penting itu maafkan diri sendiri. Karena kita lupa, kita kan udah niat itu cepat, tapi tetap gerak-gerak. Dan itu nggak apa-apa. Jangan marahin diri sendiri kok. Kan tinggal cukup coba lagi besok. Karena progres itu lebih penting daripada kesempurnaan. Tipsnya keren banget kan. Nanti gue coba terapin di kehidupan gue sendiri. Iya, bangun aja. Anda harus langsung semua berubah. Iya. Tapi tahu nggak, kadang perubahan kecil itu justru dimulai dari momen yang paling sederhana, kayak malam hari sebelum tidur. Coba kamu bayangkan, kalau malam-malammu nggak diisi dengan kecemasan dan layar yang terus menyala, tapi dengan ketenangan dan waktu untuk dirimu sendiri. Coba kamu bayangin aja gimana tuh rasanya. Iya ya, mungkin hidup lu nggak akan langsung berubah besar, tapi pasti lebih ringan ya. Oh iya ya, karena mungkin kadang yang kita butuh bukan jawabannya, tapi kayak jeda itu buat napas, kayak nenangin diri, kayak lu tuh nggak harus mikirin semuanya sekarang, kayak bisa nanti, bisa kapan gitu kan. Betul sekali. Jadi kalau malam ini kamu merasa kayak lelah, cemas, pengen kabur gitu ke TikTok, mending ganti deh, coba kayak apa, dengan kayak hal kecil gitu, kayak tutup mata terus tarik nafas, terus menenangkan diri sendiri itu kayak aku cukup, aku aman, terus aku harus tidur, jadi jangan scroll TikTok lagi udah. Setuju banget. Oke. Kalau itu saja dari tamu kami, terima kasih sudah dengerin Jeda Untuk Jiwa. Semoga malam ini kamu makin bisa tidur sedikit lebih cepat
dan pikiran sedikit lebih tenang ya, dan mungkin hati sedikit lebih kalem. Yes.